Halo mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah masuk ke sesi ke-7 ya teman-teman ya. Saya tidak akan berhenti mengingatkan teman-teman untuk menyampaikan jawaban dan dengan mengutamakan pemikiran sendiri, pendekatan contoh, dan melatih cara berpikir serta argumentasi teman-teman dalam berdiskusi. Adapun dengan mengenai referensi, Anda patut untuk mempelajari itu, tapi harus melakukan parafrase, jangan langsung menulis apa atau mencatat atau menyalin informasi yang diberikan melalui referensi. Nah, yang paling penting teman-teman juga adalah jangan memasrahkan jawaban teman-teman pada robot seperti ChatGPT, karena itu akan berdampak pada kemampuan teman-teman di masa yang akan datang. Maksud saya, dan pastinya tidak akan mendapatkan nilai yang baik dalam diskusi ini. Baik teman-teman, pada sesi ke-7 ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan strategi pesan untuk media cetak. Nah, ini kita sekarang berbicara dengan media cetak ya teman-teman ya. Pada pertemuan kali ini kita tetap menggunakan iBook kita, yaitu perencanaan pesan dan media, namun tidak menutup kemungkinan kamu juga punya referensi lain, dan itu sangat dibutuhkan supaya memperkaya pengetahuan kamu dalam menggali informasi atau mempelajari modul ini teman-teman ya. Nah, adapun sedikit penjelasan singkat, topik ini membahas tentang strategi penggunaan media. Pada dasarnya tidak terpisahkan dan perencanaan media yang harus dibahas sebelumnya. Nah, ini tidak terpisahkan ya teman-teman ya, penggunaan media dan perencanaan media. Aktivitas komunikasi hanya dapat dicapai apabila pesan direncanakan dengan dan disajikan sesuai kaidah penyusunannya, menggunakan media yang direncanakan sedemikian rupa sehingga jenis media yang dipilih dan pemanfaatannya pun benar-benar tepat sebagai pengantar pesan kepada halayak sasaran, yang pada akhirnya menunjang keberhasilan meraih tujuan komunikasi yang telah ditetapkan teman-teman. Strategi media diawali dengan memilih jenis dan menentukan media apa yang akan digunakan. Nah, apabila melibatkan pihak lain, misalnya seperti media massa, memilih menentukan lembaganya berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersifat strategis. Ini penting teman-teman, karena setiap media itu berbeda ciri khasnya ya. Itu mesti disesuaikan dengan ciri khasnya, sehingga itu lebih mudah menggunakan dan bisa masuk pada konstituen dari media tersebut teman-teman ya. Singkatnya, strategi media merupakan serangkaian cara yang ditetapkan guna mengoptimalkan media yang sudah dipilih, ditentukan dengan mempertimbangkan pertama kesesuaian karakter, nah ini tadi yang saya maksud, dan kapasitas masing-masing jenis media merujuk pada tujuan penyampaian pesan atau tujuan komunikasi secara keseluruhan. Misalnya nih teman-teman ya, teman-teman ingin berbicara tentang pencegahan korupsi. Hampir semua media melakukan itu, tapi ada media-media tertentu yang sangat concern pada bidang pencegahan korupsi. Misalnya sebutlah Tempo misalnya, atau teman-teman analisis kebijakan gitu. Kalian bisa masuk ke Kompas misalnya. Nah, inilah yang dimaksud bagaimana teman-teman melakukan strategi dalam memilih media teman-teman. Media cetak sesuai namanya adalah saluran atau media komunikasi yang menyajikan pesan yang tercetak atau hasil cetakan berupa tulisan, gambar, atau perpaduan keduanya. Sajian media ini adalah konten atau muatan khas yang hanya bisa dibaca atau dilihat. Jenis-jenis media utama yang termasuk dalam kelompok cetak ini adalah koran dan surat kabar. Walaupun pada tahap hari ini koran dan surat kabar sudah mulai berkurang ya teman-teman ya, tapi masih banyak dan masih sangat berfungsi dalam hal menyajikan informasi dan menyampaikan informasi kepada halayak teman-teman. Jadi intinya teman-teman, Anda harus memilih media yang sesuai dengan tema dari dari program Anda, dan untuk menentukan sasaran yang tepat pula. Sekali lagi selamat belajar, dan saya tidak akan bosan mengingatkan untuk tidak plagiat dan tidak menggunakan ChatGPT. Salam.